Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Lalu puji nama Tuhan. Pagi hari ini pagi yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita patut mengucap syukur bahwasanya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan masih mempercayakan napas hidup buat kita. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita hingga pagi hari ini. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa ya. Di dalam Tuhan kita selalu kuat. Di dalam Tuhan apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan oleh semata dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita hingga pagi hari ini. Sebelum jauh kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Pagi yang indah Tuhan yang Kau beri bagi kami, itu anugerah yang terbesar bagi kami Bapa. Napas hidup yang Kau masih hembuskan bagi kami, itu anugerah yang terbesar juga Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau masih menuntun kami pagi hari ini, jemaat demi jemaat Tuhan, bisa hadir di tempat ini. Begitu juga Tuhan, jemaat kami yang ada di rumah masih bisa menyaksikan live streaming pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau ada dalam rumah tangga kami. Engkau ada dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau ada dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Yesus, ya, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami sendiri. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan
puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Yesus Raja bagi kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sembahkan puji kami bagimu Tuhan. Ini suara kami Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami bagi ini Tuhan. Kami ingin menyembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Mari kita yang percaya pada Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi salam. Haleluya, salam Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita agungkan nama Dia. Yakin dan percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Karena kasih setia Tuhan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Seundang jemaat Tuhan kita bangkit diri, kita muliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala kebaikan Tuhan beri bagi kita. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jujur ya, pagi hari ini ada sedikit berbeda dalam kehidupan kita. Khususnya dari saya. Ya.
Mungkin apa yang kita mau, apa yang ingin kita lakukan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Pagi hari ini Tuhan memberi buat kita kehidupan, napas hidup bagi kita. Pagi hari ini lagu-lagu mungkin sudah saya susun dengan baik ya. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan mau berbicara lain. Yang saya dengar musiknya berbeda tadi, ya, masuknya lain. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mau membawa kita biar kita mengucap syukur. Tuhan mau membawa kita datang ke sini bukan jadi rutinitas kita ibadah. Tetapi Tuhan mau kita datang di tempat ini, kita ingin menyembah Tuhan. Bukan kita ibadah seperti biasa, seperti biasa saya mau datang. Tetapi Tuhan mau kita datang ke tempat ini, kita ingin menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab sepanjang minggu mungkin Tuhan sudah beri waktu buat kita. Waktu kita bekerja, waktu kita mungkin dengan keluarga kita, waktu kita mungkin bercengkrama dengan teman-teman kita. Tetapi ada saatnya, pagi hari ini kita datang ke tempat ini, tujuan kita satu. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan tidak minta lebih, tidak minta seharian kita di tempat ini. Tuhan minta 1 jam saja kita pagi hari ini. Kita pergunakan waktu yang ada, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktunya kita memuliakan nama Tuhan. Saatnya pagi hari ini kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami serahkan untuk Ibu Seltinala untuk memimpin doa kita pada persembahan kita pagi hari ini. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang kekal, kuasa dan raja damai. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami dapat berkumpul mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beri persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau akan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik dalam perpuluhan, baik dalam bangunan, Roh Kudus yang akan berkatnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami beri dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita, sementara pundi-pundi diadarkan. Kita angkat pujian kita, Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Siapa sumber kuat kita? Yesus, Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Biarlah persembahan kita dapat kita pergunakan di tempat ini untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Saat kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. ku percaya kau Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pengikutku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, lagi. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. percaya kau Tuhan, Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. haleluya.
perbuatanmu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan cemas Tuhan. Kami percaya Engkau menguatkan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu Bapa, hosana bagimu Tuhan. Kami kuat kata Kau Tuhan, kami sembuhkan Engkau Yesus. Haleluya. Hosana bagimu Yesus, hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sudah jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, itulah ungkapan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, bila sampai detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami adanya, kami kecap semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk semuanya. Ampuni dosa dan salah dalam kehidupan kami, dan biarkan kami Tuhan tetap berada dalam perkenanan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui pujian penyembahan pengagungan yang telah kami angkat di hadapan Tuhan. Saat ini kami memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan terus mendidik mengajar kehidupan kami, supaya dalam hari-hari yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani, hidup kami Tuhan tetap ada dalam koridornya Allah. Kami tidak berjalan seperti apa yang kami mau, tetapi kami belajar berjalan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sebab hidup kami yang sekarang bukan milik kami lagi, melainkan Tuhan milik-Mu, di mana Engkau telah mati atas dosa kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu sebagai gantinya. Kami adalah ketebusan di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah kami boleh dengan segala kerendahan hati memberikan hidup kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, salam. Ya, puji nama Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kembali pagi hari ini
kita boleh dipertemukan dalam kasih, dalam sukacita, dan dalam anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam masa pandemik ini kurang lebih 8 bulan, ya, kita masih boleh terpelihara dengan baik karena ada kerjasama kita, ya, kerjasama di antara kita sesama manusia dengan pemerintah, terlebih kerjasama kita dengan Tuhan. Tanpa ketaatan kita, tanpa kepatuhan kita kepada setiap peraturan, apa yang akan terjadi? Kita mendengar kabar, kita melihat kenyataan yang ada. Tetapi saat pagi hari ini, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa, kita diberi kerendahan hati, kita diberi ketundukan, ketaatan atas setiap peraturan, baik dari pemerintah sebagai lembaga dari Allah sendiri, terlebih kita juga mau turut kepada aturannya Tuhan supaya kita sama-sama menjalani hidup ini dengan disiplin. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita sepagi hari ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Puji nama Tuhan, itu pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang di sini, baik yang masih anak muda sampai kepada kita yang sudah dewasa, bahkan sudah menjelang usia yang senja, saya yakin dan percaya masing-masing kita punya cerita tentang masa lalu. Masing-masing kita punya cerita tentang masa lalu. Masing-masing kita punya kehidupan masa lalu yang mungkin berbeda dengan keadaan yang sekarang. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebelum pengenalan kita kepada Yesus Kristus, sebelum kita telah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sebelum kita masuk dalam kelahiran baru, menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kebodohan. Apa kebodohan kita? Kita hidup dalam kenikmatan dosa, kita hidup dalam kesenangan dunia, kita tidak peduli dengan aturan ataupun larangan-larangan yang telah ditetapkan, aturan-aturan telah dibuat oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, meskipun mungkin kita sudah dibaptis sejak bayi, ya, kita dalam keturunan kita adalah orang-orang Kristen, bahkan mungkin kita adalah keluarga para hamba Tuhan atau pelayan, tetapi tidak ada pertobatan waktu itu, sehingga kita bebas menjalani kehidupan dunia ini. Kita bebas melakukan apa yang menurut kita itu yang memberikan kesukaan, memberikan kebahagiaan, memberikan kepada kita kesenangan, memberikan kepada kita kepuasan. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa itu adalah dalam masa kebodohan kita, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan
kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak membiarkan diri kita terlena dalam kenikmatan dosa, dalam kesenangan dunia yang hanya sementara, tetapi pada akhirnya adalah sebuah kebinasaan kekal. Kita tidak terikat oleh setiap hal-hal yang membelenggu kehidupan kita, yang dapat menyeret kita kepada murka Allah. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita mau melembutkan hati kita. Kita mau menyedengkan telinga kita terhadap aturan-aturan ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan untuk kita yang telah mengaku bahwa diri kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-17 tadi. Bahwa ketika kita mengaku bahwa Allah itu adalah Bapa kita, kita mau menyadari bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Saat pagi hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita adalah pola hidup anak kerajaan. Pola hidup anak kerajaan. Kedengarannya sangat keren ya. Ya dulu kita sebelum kita menjadi anak-anak atau pribadi yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, meskipun secara turun-temurun kita adalah orang-orang Kristen. Tetapi ketika kita hidup dalam belum hidup dalam pertobatan, apa yang ada? Kita hidup dalam kebebasan, bebas melakukan segala sesuatu seperti yang terjadi mungkin pada zaman Nuh dulu. Mungkin kita tidak sejahat itu, tetapi satu hal, di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Yang namanya dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Ketika kita melanggar, berarti kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita bersyukur, kita semuanya telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ya, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas yang dapat dibeli atau dinilai dengan materi, tetapi dengan darah anak domba, dengan darah Yesus Kristus, korban yang tidak bersalah bagi kita. Sehingga saat pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Sebagai ahli waris kerajaan sorga, kita dituntut untuk menjalani kehidupan hidup sesuai dengan pola kerajaan Allah atau sesuai dengan pola anak kerajaan. Saya mungkin kurang lebih 1 bulan saya tidak ada di tempat ini ya, karena saya melayani di cabang. Ya, saya lihat ini berhubungan ya, tema yang ada depan kita ini, kerjakanlah keselamatan. Keselamatan itu memang adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Keselamatan itu memang adalah kasih karunia ataupun anugerah daripada Allah. Tapi sekali lagi tanpa kerjasama dari kita, semuanya akan tidak menjadi sia-sia. Allah hanya menawarkan bagi kita, tetapi tanpa respon kita, semuanya tidak akan pernah terjadi. Mimpi kita untuk menjadi ahli waris kerjaan Allah itu hanya tinggal cerita. Apabila tidak ada kerjasama dari kita sendiri, di mana kita meresponi panggilan Allah itu untuk kita boleh menjadi ahli waris kerjaan Allah, kita harus hidup sesuai dengan aturan Allah. Saya teringat dengan apa yang pernah saya baca dulu ya, karena saya juga termasuk orang rajin membaca, yaitu cerita dari Ratu Lady Day ya. Lady Day itu sebenarnya dia asalnya adalah dari rakyat jelata ya, dari masyarakat biasa, tetapi karena kecantikannya sehingga sang pangeran jatuh hati dan mengambil dia sebagai istri. Dari masyarakat biasa, karena dia menikah dengan anggota kerajaan, maka dia pun otomatis menjadi anggota kerajaan. Ya. Nah, sebagai anggota kerajaan dia juga harus hidup sesuai dengan aturan kerajaan. Yang namanya masyarakat biasa, dia biasa hidup dengan bebas gitu ya, biasa hidup dengan caranya sendiri. Tetapi ketika dia masuk dalam kerajaan, dia harus patuhi aturan kerajaan tersebut, dan itu membuat dia merasa tidak nyaman. Membuat dia merasa gerah gitu ya, mungkin seperti seekor burung dalam sangkar emas ya, meskipun sangkarnya dari emas ya, terbuat dari hal yang mahal, tetapi burung yang ada di dalamnya itu sangat tersiksa. Meskipun mungkin dia disiapkan makanan-makanan kesukaannya, tetapi itu bukanlah bagian dari kehidupan. Bukan hanya itu bagian dari kehidupan seekor burung, bukan hanya makanan yang enak ataupun sangkar yang mewah atau indah, tetapi dia juga perlu kesana kemari menikmati kebebasan alam. Dan itu yang dirasakan oleh sang ratu atau Lady Day. Dia merasa tergesa dengan hal tersebut, dia merasa tidak nyaman. Dan di mana mungkin cara bicara, cara menyambut tamu, cara menghadap orang banyak,
ataupun segala sesuatunya semuanya penuh aturan. Sedangkan ketika dia menjadi masyarakat biasa, dia bebas pergi ke sana kemari, dia bebas ngobrol dengan siapa saja, dia bebas melakukan itu dan ini yang sifatnya mungkin dalam dalam keterturan dia sendiri, dia bebas melakukannya. Nah, demikian dengan keberadaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memutuskan diri untuk menjadi anak-anak Allah, kita juga harus patuhi aturan Allah dalam kehidupan kita supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan, dalam ahli waris yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Saya membagi beberapa bagian di sini untuk kita boleh mendapatkan kelayakan menjadi ahli waris kerajaan Allah, ataupun pola hidup apa yang patut kita patuhi ataupun patut kita jalani sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang pertama, bagaimana kita hidup disiplin. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin adalah aturan yang mengikat kita untuk hidup dalam keteraturan, tertib dan tidak sembarangan atau tidak sembrono. Kedisiplin itu sangat perlu dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup dalam aturan, hidup dalam ketertiban, kita tidak hidup sembarangan. Sebagai anak-anak Allah kita ini membawa bendera Kristus dalam kehidupan kita. Surat Kristus terbuka, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Ketika kita diketahui adalah seorang anak Tuhan, ketika identitas kita diketahui sebagai orang Kristen, ketika identitas kita diketahui sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai anggota keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, hidup kita disorot. Hidup kita disorot, suka atau tidak suka. Nanti orang melihat. Iya karena rajin sembahyang kita ngono, tapi bukan kehidupan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ataupun kebenaran iman yang dia ketahui. Ia karena melayani Tuhan, aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan, bahkan pokoknya status kita adalah status yang seharusnya sebagai anak-anak kerajaan, istilahnya kita harus menjaga kehormatan Allah, menjaga kehormatan Raja, menjaga keagungan dan kemuliaan nama Allah kita yang kita jadikan sebagai Allah dan Bapa kita. Kalau kita tidak disiplin dalam cara kita hidup, kita akan menjadi sorotan dan apa yang terjadi seperti garam yang asin itu menjadi tawar, tidak ada nilainya. Teraye kana au cukup kau cara hidup itu bertolak belakang Hawaii. Seperti Bapak Ibu menilai saya. Ya memang secara manusia saya berusaha, saya berdoa kepada Tuhan. Saya selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya hidup saya sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ampuni jika saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari saya selalu berseru tentang pertobatan. Saya selalu memohon pemulihan yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya garam terang Kristus dalam diri saya itu jangan menjadi tawar atau menjadi hambar. Sehingga orang menghujat Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan, sebagai ahli waris kerajaan Allah adalah kita hidup dalam kedisiplinan. Tidak hidup dengan gaya bebas. Tidak hidup dengan gaya bebas. Cara bicara, cara bergaul, cara berperkaian dan segala hal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya sebagai hamba Tuhan pergi ke gereja dengan gaya saya yang bebas. Saya memakai sandal jepit, saya memakai daster. Ya apa yang terjadi dengan penilaian Bapak Ibu? Apa kata dunia di luar sana? Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Katanya anak Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam gaya yang bebas. Bergaul dalam pergaulan yang buruk. Orang tahu kita adalah tim pemuji, WL, tim musik. Tetapi tempat kita mungkin di karaoke, mungkin di klub-klub malam yang di sana adalah berbau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang tahu namanya kita Petrus, namanya Yohana, namanya Magdalena. Tetapi apa yang terjadi? Kita berbuat sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Jadi saat pagi hari ini Tuhan mau saya dan saudara kembali, kita introspeksi diri kita. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita mengambil cara hidup sebagai
anggota kerjaan Allah, sudahkah hidup kita berada dalam pola anak kerajaan. Jadi saat pagi hari ini yang pertama yang Tuhan mau, bagaimana supaya hidup kita ada dalam kedisiplinan, disiplin di dalam melakukan kehendak Tuhan, disiplin dalam mematuhi setiap aturan yang Tuhan tetapkan bagi kita sebagai ahli waris kerjaan Allah. Tidak hidup sembarangan, tidak hidup dengan gaya bebas, tidak hidup dalam pelanggaran atau hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Ketaatan di sini tidak hanya menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan setiap minggu rajin ke gereja, setiap ada jam doa kita hadir di sana, setiap ada persekutuan kita tidak pernah ketinggalan, setiap acara-acara yang berbau kekristenan, sesuatu yang berbau keagamaan kita selalu hadir. Bukan hanya sekadar itu. Tuhan tidak rindu kita hidup dalam agamawi seperti ahli Taurat, hafal semua firman Tuhan, hafal semua aturan, tetapi tidak pernah menerapkannya. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi Tuhan mau taat itu adalah kita lakukan melalui kehidupan kita. Taat itu kita praktekkan melalui ketundukan kita dengan kebenaran firman Tuhan, melalui ketundukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Bukan hanya taat rajin datang, tetapi lebih daripada itu dikatakan adalah prakteknya. Hambanya Pak Dodi sering mengatakan, percuma misalnya seperti saya berkhotbah, Bapak Ibu Saudara harus hidup dalam kasih, Bapak Ibu Saudara harus hidup dalam pengampunan, Bapak Ibu Saudara harus hidup dalam ini dan itu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya sendiri membenci Bapak Ibu Saudara, saya menyimpan amarah, saya menyimpan kepahitan. Berarti semuanya itu adalah nol besar. Sebab yang dinilai orang, yang dibaca orang, bukan apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita praktekkan. Kemarin saya ketemu dengan rekan hamba Tuhan dalam sebuah momen, beliau cerita dengan teman yang lain. Dia katakan, ada dengar nggak katanya perdebatan kandidat ya paslon calon gubernur katanya. Yang kemarin nggak ada, teman sebilang, kenapa? Ya saya dengar katanya salah satu paslon itu ngomongnya nggak sopan katanya. Kenapa? Apa katanya? Saya kan nguping. Dia katakan paslon yang satu menuntut tentang masalah jalan gitu, masalah jalan ini gimana ini, itu udah ini, pokoknya komplain gitu ya, misalnya yang pertama. Kemudian yang satu mungkin dia tersinggung gitu ya, padahal seharusnya nggak boleh gitu. Namanya perdebatan kan yang bagaimana kan istilahnya pakai bahasa yang mungkin yang lawan kena skak, tetapi tanpa dengan kata-kata yang istilahnya menghujat atau mencela ataupun yang menyakiti istilahnya. Ya, dia langsung ketika dia jawab kotanya, jangan ngomong kayak setan katanya, maaf ya, jangan ngomong kayak setan katanya, harus dipikirkan dulu. Nah seharusnya seorang pemimpin itu tidak layak ngomong seperti itu. Ya, di depan orang banyak, didengar orang banyak, didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri sana. Seorang pemimpin itu kalau bisa menjadi seorang pemimpin itu harus ada pengendalian diri, harus sabar, ya, harus bisa mengendalikan emosi. Jangan mungkin dia bukan seorang yang takut akan Tuhan, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang figur gitu. Jadi harus dituntut bahasanya, kesantunannya, pengendalian dirinya. Dari situ orang menilai. Nah demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Praktek hidup kita yang dituntut dari orang. Kita taat datang ke gereja, kita taat melakukan ibadah yang rutinitas, tetapi pada prakteknya berbeda. Ya kita suka sumpah serapah, apalagi kalau marah ataupun kalau benci ya, semuanya seperti narai konulu dayak sama nawur nasapa, kata-kata aja dia bahalap untuk dengar, tidak dapat dipuji ya, yang tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hal yang kedua adalah taat. Nah, ketaatan di sini juga untuk melakukannya memang tidak gampang, tidak mudah. Nah, itulah pembentukan. Ketika kita memilih untuk taat, tidak semua orang merasa diberkati, tetapi ada banyak juga yang merasa alergi, ya, merasa terganggu gitu, merasa risih dengan ketaatan kita, merasa dirugikan dengan ketaatan kita ketika kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, apapun resikonya, biarlah kita tetap memilih untuk taat, meskipun mungkin kita berada di bawah tekanan, meskipun mungkin kita dibuli ataupun hal-hal tidak menyenangkan kita, tetapi biarlah kita
tetap memilih taat. Sebab itulah pola hidup yang harus kita jalani apabila kita mau menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kemudian yang ketiga adalah jaga kekudusan. Kita melihat dalam ayat yang ke-14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ada ayat lagi yang mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Allah, bukan hanya sekedar kita disiplin, bukan hanya sekedar kita taat, tetapi kita juga harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan, kembali kepada pola hidup yang harus disiplin, taat, dan kita tidak sembarangan. Kita kudus menjaga sikap hidup kita. Kita telah melepaskan hidup kita yang lama adalah penuh dengan berbagai macam kecemaran, dan penuh dengan berbagai macam warna-warna dosa yang membuat kita merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kita telah menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita telah ditebus dengan kuasa darahnya. Kita menjadi lahir baru, yang sumpah serapah, yang amarah, dengki, iri, sirik, dan segala macam hal-hal yang berbau dosa, semuanya itu telah kita tanggalkan. Kita telah hidup di dalam hidup baru, yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, kasih, pengampunan, ya pengadilan diri, kesabaran, ucapan syukur, dan hal-hal yang merupakan buah-buah roh itu yang orang lihat dari kehidupan kita, yang orang nikmati dari kehidupan kita, yang kita taburkan kepada sesama kita dimanapun kita boleh ada, baik sesama kita sebagai rekan-rekan seiman, dan juga kita lakukan itu bagi orang-orang di luar sana, meskipun mereka mungkin tidak seiman dengan kita, meskipun mungkin mereka tidak sejalan dengan kita, kita tetap menunjukkan kasih Kristus. Jangan seperti ada kelompok yang mengatakan kita hanya mengasihi sesama kita, kelompok kita, sebab kita saja yang benar, kita saja yang kudus. Mereka semuanya itu adalah orang-orang kafir. Jangan bersekutu dengan mereka, jangan pernah bersentuhan dengan mereka, jangan makan apa yang menjadi makanan mereka, jangan memberi sesuatu yang daripada kita karena kita adalah orang-orang kudus. Jangan memberikan kepada mereka yang mungkin mereka adalah anjing-anjing, orang-orang kafir. Kita tidak seperti itu. Kita harus menyatakan kasih Allah kepada siapapun, secara khusus kepada sesama kita, saudara seiman, dan juga kepada orang yang tidak seiman dengan kita, supaya melalui semuanya itu orang melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pribadinya merupakan Allah itu adalah kasih. Jadi seperti teladan Yesus Kristus, kita praktekkan itu, karakter Yesus itu kita sebarkan kemana kita boleh ada, yaitu mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, dan memberi tanpa pamrih. Itu adalah karakter yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah itu juga boleh menjadi bagian pribadi kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Tidak ada yang sempurna, saya sendiri juga masih belum. Tetapi mari kita terus belajar. Kita mau memberikan diri kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dengan cara apa? Yaitu tadi kita rajin sembahyang, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, supaya melalui semuanya itu kita akan mendengar nasihat-nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Melalui perkumpulan kita sebagai orang-orang seiman, kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, kita membaca firman Tuhan. Di situ kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran yang merupakan cermin bagi kita, apa yang layak dan patut kita lakukan, dan apa yang tidak layak di hadapan Tuhan itu akan kita buang dari kehidupan kita. Jadi inilah firman Tuhan saat pagi hari ini untuk kita. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Yesus Kristus, jangan kita terlena, jangan kita terbuai dengan kenyamanan, kesenangan dunia, tetapi kita harus menyadari bahwa waktu itu semuanya ada batasnya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan akan segera datang. Persiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Seperti yang Tuhan mau, Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Kita tetap menjadi wanita, 5 wanita bijaksana yang selalu ada dalam persiapan, dalam kesediaan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi itu bukan menjadi masalah bagi kita. Jangan kita risaukan, jangan kita pikirkan. Pihak anda Tuhan tuduman, heka anda ngatku sembayang, baka sembayang. Mungkin jadi sepatu kutna jadi rusak nai, ya heka anda ngat cara milik sepatu, milik tas, milik baju karena narai, pokoknya membosankan sudah ibadah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, mari kita tetap
siap sedia dalam segala keadaan, mempersiapkan diri kita. Waktu Tuhan datang itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita menjadi wanita bijaksana yang selalu siap sedia dengan apa? Dengan selalu ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, selalu ada pengurapan dalam diri kita, selalu ada doa penyembahan dalam diri kita, selalu ada persetujuan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bagian dari wanita yang bijaksana. Dan kita tetap taat seperti Nuh untuk melakukan kehendak Tuhan, walau di bawah tekanan, walau diejek karena melakukan apa yang tidak masuk akal. Ya, memang melakukan kebenaran firman Tuhan itu kadang tidak masuk akal, tetapi itulah aturan atau pola hidup yang harus kita lakukan sebagai anak-anak kerajaan, sebagai ahli waris kerajaan surga. Tetap kita taat, meskipun mungkin tidak menyenangkan, tetapi kita tahu nanti kesenangannya nanti, ya, upahnya nanti. Taat dulu, lakukan dulu, ya. Itu. Kemudian kita tetap tekun dan setia seperti seorang hamba yang menanti kedatangan Tuhannya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi kita tetap setia, tetap bertekun melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak kerajaan. Puji nama Tuhan. Saya ingin memberikan cerita atau ilustrasi untuk menutup renungan kita pada saat pagi hari ini. Dalam sebuah kawasan puncak atau pegunungan ada sebuah villa yang dijaga oleh seorang bapak, ya. Seorang bapak entah berapa tahun dia sudah dipekerjakan di villa tersebut, ya. Dia menjaga, membersihkan dan melayani siapa yang datang, mungkin menyewa atau ngontrak villa tersebut untuk berlibur, untuk bersantai dan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, ada beberapa kali orang yang datang ke situ. Nah, ketika mereka datang, mereka belum pernah ketemu atau tidak tahu gitu, penasaran siapa sih sang pemilik villa tersebut, nggak pernah ketemu. Padahal sudah sering kali gitu berkunjung ke situ atau menggunakan villa tersebut. Akhirnya dia datang kepada penjaga, dia ngomong, "Pak," katanya, "Bapak sudah lama ya bekerja di sini, ya diperkerjakan sebagai penjaga villa." "Iya Pak," katanya, "dari awal villa ini berdiri sampai sekarang saya tidak pernah diganti, saya tetap menjadi penjaga di sini. Saya tidak pernah melihat kapan sang tuan ada di sini, saya tidak kenal," kata yang nanya. Dia katakan, "Iya Pak," katanya, "sudah 15 tahun ini pemilik villa ini tidak pernah datang ke sini. Kami hanya berhubungan atau berkomunikasi via telepon," katanya. "Jadi kami tidak pernah bertemu tatap muka, face to face," katakan gitu ya. "Tapi kok Bapak luar biasa ya," katanya. "Meskipun sang tuan tidak pernah berkunjung, apalagi 15 tahun itu bukan waktu yang lama, tetapi villa ini tetap seperti baru setiap hari gitu ya. Setiap saya datang ke sini selalu bersih, selalu rapi, pelayanan juga bagus, ya. Pelayanan juga tetap bagus, pokoknya semuanya top gitu ya," kata sang penanya. Langsung kata sang bapak penjaga villa, "Iya Pak," katanya, "karena saya sangat membutuhkan, pekerjaan ini adalah sebuah kebutuhan bagi saya. Kalau saya bekerja sembarangan, kalau saya bekerja sembrono, kalau saya bekerja dengan gaya bebas saya, masih banyak orang di luar sana yang bisa bekerja dengan baik, yang bisa menggantikan posisi saya. Jadi ada tidak ada tuan saya harus tetap bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan setia. Pokoknya saya harus melakukan semuanya itu sesuai dengan tuntutan Tuhan saya, supaya saya tetap dapat diperkerjakan di tempat ini. Kalau tidak nanti saya akan dipecat. Kalau saya dipecat, saya yang berabe," katanya. "Jadi saya mendisiplinkan diri saya, ada tidak ada Tuhan, saya tetap melakukan pekerjaan ini dengan baik, dengan setia, dengan tekun. Melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya, seperti yang Bapak lihat. Sebab saya tidak tahu kapan-kapan Tuhan datang, entah malam, entah pagi, entah subuh, entah siang, entah kapan. Nah, apabila saat itu saya tengah lalai, saya tidak tahu kapan sang Tuhan datang, apa terjadi? Dia akan marah-marah, kemudian saya bisa dipecat. Yang rugi siapa? Saya." Nah, Bapak Ibu, sedang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui ilustrasi ini juga kita diajarkan bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang taat setia, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Tetapi biarlah kita seperti sang penjaga villa ini tetap melakukan apa menjadi bagian kita, hidup dalam disiplin, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, sehingga apabila tiba waktunya, maka kita seperti seorang mempelai wanita yang dengan penuh sukacita dijemput oleh sang pangeran,
Demikian dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Bukan hanya menjadi seorang pendengar, sehingga sebagai anak-anak Allah kita akan menjadi ahli waris kerjaan surga. Kita layak untuk mendapat apa yang menjadi bagian kita. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang yang akan berdoa syafaat buat kita dan sekaligus untuk menutup ibadah kita. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Silakan Bapak Gembala Sidang. Sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Oh haleluya. Bukan barang fana, Kau menebus hidupku. Oleh segenap hati pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku lepaskan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, oh haleluya, cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Betapa luar biasanya pernyataan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini bahkan malam hari ini pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kami bisa beribadah pada hari ini. Oleh pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau beri napas buat kami, beri tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Kami bisa memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mendengar sabda kebenaran firman Tuhan melewati hamba-Mu yang Kau persiapkan sepanjang
sepanjang minggu ini Bapa. Biarlah agar hidup kami disiplin, hidup kami taat, dan hidup kami Bapa dengan kekudusan-Mu. Dengan kudusan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengajaran yang luar biasa. Mendidik hidup kami taat, mendidik hidup kami selalu tekun. Bapa disiplin dalam Engkau dan Bapa dalam Yesus Kristus. Biarlah kekudusan Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, hadir dalam hidup kami, hadir dalam perjalanan hidup kami. Sisa masa ke depan Bapa, biarlah Engkau menguduskan sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau layak dalam hidup mereka hari lepas hari. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia, tetapi kami simpan dalam hati kami yang paling dalam, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berkati hamba-Mu yang telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berkati hidup nikahnya, anak-anaknya, dalam yaitu pekerjaan usahanya Bapa. Biarlah tangan kuasa-Mu memberkati hidupnya dengan berlimpah-limpah. Demikian juga hidup yaitu seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah penyertaan damai sejahtera Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam pribadi kami, hadir dalam kuasa yang luar dahsyat, luar biasa dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa dan berseru kepada Engkau Tuhan. Jika ada sidang jemaat dalam sakit penyakit apapun, pada saat ini Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Jika sidang jemaat dalam kesusahan, dalam apapun bentuknya, biarlah Engkau memberikan kelepasan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan kuasa yaitu kebiasaan yang buruk di hadapan Tuhan, pada pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Tuhan. Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ambil alih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami yakin dan percaya kuasa firman Tuhan akan bertumbuh lebat dalam kehidupan kami, menjadi dasar hidup kami, dan akan berbuah-buah lebat dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada saat ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih jemaat sekalian, shalom. Selamat Tuhan, terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Biarlah kita semua pada saat hari ini tetap bersekutu berdoa dalam Tuhan, meskipun situasi pada saat hari ini di Gunung Mas gitu ya, COVID-nya sedang meningkat gitu ya. Tapi kita percaya, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Terutama kita tetap menjaga orang-orang yang kita kasihi, dan terlebih juga diri kita sendiri tetap kita patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan cuci tangan gitu ya. Dan untuk Natal kita juga masih belum bisa saya konfirmasi seperti apa. Kita berdoa agar juga Desember kita bisa mengadakan Natal, dan teknisnya nanti seperti apa nanti akan disampaikan dari panitia Natalnya seperti apa gitu ya. Dan kemungkinan besar kalaupun mengadakan Natal intern gereja saja, kita saja seperti itu ya, kita tidak mengundang orang yang begitu banyak seperti yang dulu-dulu ya, hanya jemaat gereja saja gitu ya. Dan untuk kita semua pada saat hari ini itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan kita, tetap kita patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita, silagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus, biar Kudus menuntun dan menjaga melihara hidup kita lepas hari. Haleluya, haleluya tuh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu
tanganku Roh Kudus. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan, angkat namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memegang hidup kami. Roh Kudus memelihara kami. Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh depan Tuhan. Meninggi-ninggikan Engkau, mengagung menyembah Engkau. Pada pagi hari ini kuasa-Mu tidak berubah dengan firman-Mu mengajar dan mendidik hidup kami yang selalu disiplin, yang selalu taat dan kudus yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau memandang dengan mata-Mu. Dan pada saat ini pendengaran-Mu sangat tajam. Buat yaitu doa kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan memelihara, menjaga, melindungi sidang jemaat Tuhan. Dan tangan kuasa Tuhan yang terulur pada pagi hari ini. Memberkati sidang jemaat Tuhan. Dengan berlimpah-limpah dalam pekerjaan usaha. Dan rencana mereka ke depan. Tuhan selalu bersama-sama menyertai sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Apabila kami keluar dari ruangan ini Tuhan, Engkau sertailah seluruh sidang jemaat Tuhan. Tibakan mereka masing-masing di rumahnya Tuhan. Baik yang menaiki kendaraan, berjalan kaki. Tuhan sertai, jauhkan yaitu mara, bahaya, celaka, kuasa gelapan diruntuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengarahkan hati kami mengangkat tangan kami sungguh-sungguh depan Tuhan. Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami sangat perlu dengan Engkau karena Engkau berkuasa dalam hidup kami. Bapa dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini, turunlah berkat dari Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, pengasihan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kami sampai Yesus datang kembali. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih.
sama-sama katakan amin. 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 Selamat siang. Tuhan Yesus berkati.